Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas kenapa sih 90% trader gagal di market? Apa penyebabnya dan apa sih masalah yang mereka alami? Nah, di video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, melawan tren, bukan mengikutinya. Ini adalah kesalahan pertama yang banyak dilakukan oleh teman-teman yang baru terjun di market. Market selalu benar. Saat ego merasa paling pintar dan nekat melawan arah, market akan jadi hakim yang paling kejam. Ketika teman-teman melawan tren, ini misalnya trennya kita lihat di Euro USD. Itu dalam skala besar, dia bullish trend misalnya. Tetapi teman-teman melihat atau mencari nih, ini mungkin trennya masih naik. Tetapi kayaknya ini udah di resisten deh. Coba sell coba sell mungkin bisa gitu. Nah, itu mungkin pemahaman yang salah ya. Mungkin memang benar ketika market dia bullish itu akan kan bergeraknya mengikuti polanya ya. Dia naik, turun sedikit koreksi dan naik kembali. Nah, ketika teman-teman entry ataupun ingin mengambil posisi berlawanan dengan arah tren itu memang bisa, tetapi dalam penerapannya itu mungkin cukup beresiko ya teman-teman, akan atau bahkan sangat beresiko karena memang ada ketika dia naik ya kan sedang bullish dan koreksi sedikit, itu jaraknya tidak besar, hanya kecil. Dia koreksi hanya sedikit untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Sebaiknya teman-teman ikuti arahnya tren saja. Ketika dia bullish, teman-teman fokus cari posisi untuk buy, jangan malah melawannya ya, karena ketika teman-teman sell memang bisa, tetapi profit yang teman-teman dapat itu mungkin lebih sedikit ketimbang teman-teman mengikuti arah tren. Jadi ketika teman-teman lihat pair yang teman-teman trading kan, itu kalau bisa lihat dulu dalam time frame besarnya. Ini arahnya kemana sih? Ini bullish atau bearish? Ketika teman-teman udah jumpa arah trennya kemana, ikuti aja. Karena jika teman-teman ikuti, itu profit yang teman-teman hasilkan bisa lebih besar ketimbang melawan arah trennya itu sendiri. Begitu. Jadi sebaiknya jangan melawan tren, tetapi ikuti aja arah tren. Karena ketika teman-teman ikuti arah tren, profit yang teman-teman hasilkan akan lebih besar. Begitu. Selanjutnya, kesalahan yang berikutnya adalah modal kecil, tetapi mau hasil yang instan dan besar ya. Ingin cepat kaya dengan modal pas-pasan hanya akan berujung overload, overtrade, dan MC. Trading bukan sulap teman-teman, tetapi trading itu adalah seni dalam kita mencari profit yang terbaik dan seni dalam mengendalikan emosi dan money management. Karena ketika teman-teman deposit itu hanya $100 tetapi berharap profitnya bisa $50 bahkan $80 dalam sehari, itu mungkin memang bisa, tetapi dilakukan oleh trader-trader yang sudah berpengalaman dan memiliki ilmu. Untuk teman-teman yang baru trading, jangan berharap modal kecil ingin bisa beli Ferrari, Lamborghini, dan sebagainya. Jangan ya, karena modal yang kecil itu kita cukup cari 3-5% sebulan, bahkan 20% dalam sebulan itu sudah bagus teman-teman. Yang kita fokuskan adalah grow account-nya itu tadi. Jangan kita modal kecil tapi berharap bisa profit ribuan dolar bahkan puluhan ribu dalam satu bulan. Itu akan bahkan tidak logis ya teman-teman untuk kita berpikir ke arah sana. Karena modal yang kecil itu fokus aja menggunakan lot yang sesuai dengan modalnya, tidak overtrade, dan jalankan trading plan dan money manajemennya dengan baik. Nanti seiring berjalannya waktu, modal yang teman-teman depositkan contoh $100 tadi akan berkembang juga. Jangan berharap modal kecil ini langsung bisa profit besar secara instan. Karena itu akan berujung yang namanya overload, trade, serta MC. Begitu ya. Jadi
Profit yang besar akan sejalan dengan modal yang besar pula. Jangan berharap modal kecil dengan profit instan. Selanjutnya, masuk ke market dengan niat melunasi hutang. Tekanan emosi yang membuat kita keputusannya itu impulsif, trading dengan beban hidup itu akan trading tanpa logika. Karena jika teman-teman trading nih, tapi di belakangnya itu ada banyak masalah. Contohnya seperti melunasi hutang. Teman-teman akan tradingnya itu memiliki beban yang sangat-sangat besar karena kita harus fokus untuk mencari bayaran di bulan berikutnya kan. Di bulan selanjutnya kita harus misal target 1 juta. Tetapi teman-teman trading mungkin hanya sekitar $50. Dengan modal $50 itu tidak mungkin teman-teman. Untuk teman-teman yang baru terjun di dunia trading menghasilkan 1 juta dalam sebulan. Itu akan sangat tidak mungkin. Mungkin memang ada orang-orang yang bisa seperti itu, tapi mereka sudah memiliki ilmunya, sudah memiliki metode yang baik serta money management yang baik. Mungkin udah trader-trader yang berpengalaman, tetapi untuk teman-teman yang masuk dengan niat melunasi hutang itu tidak baik. Apalagi teman-teman itu kan menggunakan uang panas ya. Maksudnya uang panas itu uang hasil pinjaman atau uang yang teman-teman butuh di bulan berikutnya. Nah, itu akan membuat tradingan teman-teman menjadi logikanya itu tidak ada. Manajemennya itu pasti berantakan walaupun teman-teman udah memiliki metode yang baik misalnya. Itu emosinya bakal sangat tidak stabil karena kita fokusnya bukan profit konsisten untuk tiap hari, tapi bagaimana cara kita mengumpulkan modal ataupun profit untuk membayar tagihan kita di bulan berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang seperti itu, mungkin bisa di WD dulu modalnya. Karena jika kita trading menggunakan uang panas dan niat melunasi hutang, itu akan sangat-sangat tidak terkontrol dalam tradingnya. Dengan hal seperti itu, teman-teman akan ada hasrat yang sangat besar untuk mendapatkan profit yang cukup besar. Itu biasanya akan berujung pada MC. Jadi sebaiknya jangan teman-teman lakukan hal yang seperti itu ya. Yang selanjutnya itu adalah terlalu sering ganti-ganti metode. Baru lo sedikit langsung pindah ke strategi lain. Padahal bukan metode yang salah, tapi belum sabar dalam menjalani prosesnya. Karena yang namanya metode itu tidak ada 100% win rate, teman-teman. Tidak ada. Setiap metode itu memiliki win rate atau probabilitasnya masing-masing. Mungkin ada yang 30%, 50%, bahkan 70% atau 80%. Tidak ada metode yang pasti 100% profit. Metode yang 30% mungkin probabilitasnya atau win rate-nya itu tetap bisa profit dalam bulan, satu bulan ya, hitungannya 1 bulan, itu bahkan bisa tetap profit juga jika kita menggunakan metode yang baik dan money management yang baik. Karena jika baru dikit aja misalnya trading 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari masih profit, tetapi di hari selanjutnya beberapa hari loss loss aja kerjanya. Mungkin beberapa hari ke depan itu akan ada consecutive loss misalnya ya kan. Teman-teman langsung menyalahkan metodenya. Ah, ini metodenya nggak bagus deh kayaknya, win rate-nya rendah. Padahal bukan di metodenya yang salah. Mungkin dari marketnya sendiri yang sedikit anomali. Untuk consecutive loss itu wajar teman-teman. Setiap trader bakal ngalapin yang namanya consecutive loss. Tetapi cara kita menghadapi consecutive loss itu berbeda-beda. Untuk trader yang baru masuk dan trader yang sudah berpengalaman, itu mungkin akan hal yang biasa jika trader berpengalaman mengalami consecutive loss. Dia sadar bahwa metode yang dia gunakan itu memiliki probabilitas. Jadi dia tetap menjalankan trading plan-nya dan menggunakan money management sesuai dengan trading plan yang sudah dia buat. Berfokus pada satu metode itu lebih baik daripada menguasai banyak metode. Karena satu hal yang diasah terus-terusan itu akan sangat berguna ataupun lebih tajam daripada hal-hal yang banyak teman-teman kuasai. Contohnya di sini kan metode. Karena kalau teman-teman fokus pada satu metode aja, teman-teman tahu cara masuk yang benar bagaimana
dan keluar yang benar bagaimana. Tapi jika teman-teman menguasai banyak metode, setiap metode itu memiliki cara masuk dan exitnya tersendiri. Berbeda jika kita menggunakan satu metode. Jika kita menggunakan banyak metode, misalnya udah ada momen yang kita lihat, wah ini begini, dalam metode A cara masuknya begini, dalam metode B cara masuknya begini, dalam metode C cara masuknya begini. Dan cara exitnya juga setiap metode itu akan berbeda-beda dan membuat teman-teman ragu dalam trading. Itu yang akan menghambat teman-teman berkembang. Tidak ada perkembangan, mungkin bahkan stuck di tempat. Jadi fokus pada satu metode dan kuasai itu hingga teman-teman jago dalam menguasai metode itu. Begitu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah dikendalikan oleh rasa serakah atau greedy. Nah, ketika sudah profit tapi tidak puas, akhirnya kita lupa target dan lupa risiko kita dalam trading. Market tidak menghukum orang yang sabar, tetapi menghajar yang rakus. Ketika teman-teman serakah, udah profit nih $10 per hari. Besok-besoknya pengen lebih, pengen $50 sehari, tetapi modalnya belum cukup dalam menggunakan lot yang sesuai untuk profit $50 itu. Teman-teman paksakan, paksakan terus, greedy. Tidak ada rasa bersyukur dan serakahnya lebih besar. Itu akan sangat berbahaya. Yang profitnya udah kekumpul beberapa bulan mungkin bisa hilang dalam satu malam. Itu hal yang sangat berbahaya. Teman-teman kan ingin ngerasain yang namanya WD. Enggak pengen ngerasain yang namanya deposit terus kan? Jadi teman-teman kendalikan emosi dan nafsunya sendiri agar tidak serakah. Bersyukur dapat 3% mungkin dalam sebulan 5%. Itu sudah besar teman-teman. Tinggal kita membesarkan modalnya saja hingga profit yang 3% bahkan 15% dalam sebulan itu akan sangat besar. Begitu. Yang selanjutnya adalah saat kalah, resiko malah digandakan. Nah, balas dendam ke market hanya akan mempercepat kehancuran teman-teman sendiri. Disiplin risiko manajemen jauh lebih penting daripada win rate yang tinggi. Saat kita loss ataupun kalah dalam trading, itu jangan gandakan lotnya atau posisinya ditambah, ya kan? Jika teman-teman tambah, misalnya kita gunakan money management biasa 1:2, ya kan? Profitnya $10, lossnya $5. Nah, ketika teman-teman loss ataupun kalah dalam trading, di tradingan selanjutnya teman-teman gandakan nih lotnya dari yang 0,01 jadi 0,02 atau 0,03. Nah, itu kan kali dua dari resiko yang teman-teman gunakan seperti yang biasa teman-teman gunakan ya kan? Iya, jika profit dia akan bisa berbalik dari loss ke profit. Tetapi ingat, market tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa menggunakan metode dan probabilitas yang kita ketahui. Arah itu market yang menentukan. Ketika teman-teman gandakan resikonya, loss-nya juga akan semakin besar. Memang profitnya sangat menggoda, tapi ingat, loss-nya kali dua. Misalnya loss yang tadi hanya $5 bisa jadi $10 loh. Udah $5 loss, kita gandakan di trade selanjutnya jadi $10. Totalnya udah $15 kan? Itu akan sangat berbahaya. Jadi kendalikan resikonya itu dengan sangat baik. Jangan dikali dua dari trading plan sebelumnya. Tetap gunakan trading plan seperti biasa. Ketika loss, terima aja, jangan balas dendam. Karena jika balas dendam, teman-teman gandakan resikonya itu akan berujung MC biasanya. Jadi kalau loss, ya sudah. Jika udah sampai batas maksimal, stop. Begitu teman-teman. Jangan malah gandakan dari risiko itu sendiri karena akan sangat berbahaya. Begitu ya. Ya, untuk video kali ini sampai di sini saja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan jika teman-teman ingin butuh komunitas trading untuk teman-teman sharing ataupun apapun itu, teman-teman bisa join ke komunitas kita, linknya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.